right about. I know what you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solihah dimanapun kalian berada. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini bersama Bu Guru Bu Ardiati, Guru SDN Mangkubumen Kidul nomor 16 Surakarta. Bagaimana kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 1, hari ini sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap belajar, marilah kita awali belajar kita pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa belajar tadi akan memperlancar pelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita sudah sampai pada bab 10, yaitu tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji atau perilaku yang baik. Sudah siap belajar anak-anak? Oke, persiapkan buku kalian. Perilaku terpuji adalah perilaku yang harus kita laksanakan. Perilaku yang baik yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, apa saja yang termasuk perilaku terpuji itu? Yang pertama adalah berkata yang baik. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar itu ya. Gambar 3 orang dengan 2 orang. Kalian lihat perbedaannya. Gambar yang pertama, mereka berbicara dengan nada yang mereka berbicara dengan baik, dengan santai, dengan ramah. Sedangkan gambar yang kedua berbicara dengan penuh amarah. Nah, kira-kira mana yang termasuk perilaku yang baik? Gambar yang anak-anak perempuan atau yang anak laki-laki di gambar tersebut? Nah, tentu anak-anak bisa ya. Oh, pintar sekali. Gambar yang anak-anak perempuan. Berbicara menggunakan kata-kata yang baik diucapkan dengan pelan namun jelas. Anak-anak tidak boleh berteriak-teriak ketika kita sedang berbicara. Berusahalah untuk selalu tersenyum kepada siapa saja dan bersikap yang baik. Nah, kita tidak boleh berbicara dengan nada yang kasar, apalagi dengan membentak-bentak. Nah, terutama bagaimana sikap kita kepada orang tua. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan ayah bunda, dengan ibu guru, kita harus bersikap yang sopan. Kita harus hormat agar disayangi oleh semuanya. Nah, anak-anak sudah melakukan itu belum? Nah, contoh perilaku yang baik yaitu bersikap santun itu seperti apa saja? Misalnya tadi, menghormati orang yang lebih tua, kemudian menerima sesuatu dengan tangan kanan. Jika orang tua kita memberi, kita menerimanya dengan tangan kanan. Terima kasih ayah, terima kasih bunda, jangan tangan kiri. Kemudian ketika berkata itu kita tidak boleh keras, tidak boleh kasar. Nah, kita juga harus bersikap lemah lembut, tidak boleh takabur atau sombong. Kemudian kita juga tidak boleh memerintah orang yang lebih tua dari kita. Misalnya, ayah, aku minta dibeliin ini. Nah, seperti itu artinya kita tidak bisa bersikap yang baik kepada yang lebih tua. Kemudian kita juga tidak boleh membantah apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Nah, ketika orang tua memberi nasihat, kita juga harus
mendengarkan, tidak boleh mengabaikan. Kemudian juga ketika kita mau pergi, kita harus meminta izin. Itu termasuk salah satu perilaku sopan atau baik. Nah, kemudian yang kedua apa anak-anak? Yang kedua adalah hormat dan patuh. Masih ada hubungan dengan yang pertama tadi. Perhatikan gambar itu. Di gambar itu ada ketika pergi ke sekolah, kita minta izin kepada orang tua dulu. Kemudian jika juga kita bersikap ramah, bersikap santun, lemah lembut ketika bersama dengan orang tua kita. Anak-anak tentu sudah melakukan itu ya. Kenapa? Karena orang tua adalah orang tua adalah yang mengandung kita. Siapa orang tua itu? Yang pertama ayah, kemudian yang kedua ibu. Ibu yang melahirkan, yang membesarkan kita juga ayah. Mereka merawat dan membimbing kita dengan penuh kasih sayang. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, yang artinya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Artinya kita itu akan mendapatkan kebahagiaan jika kita memuliakan ibu, memuliakan orang tua. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita tidak patuh kepada kedua orang tua kita. Juga kepada bapak ibu guru. Bagaimana sikap kita ketika bertemu bapak ibu guru di jalan? Ucapkanlah selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, atau assalamualaikum, menyapa dengan baik. Nah, itu termasuk contoh kita hormat dan patuh kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua, juga kepada guru. Nah, ini ada di buku kalian ada gambar itu, diperhatikan. Ayah dan ibu itu adalah orang tua kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan ayah dan ibu? Pamit ketika kita ke sekolah, kita mau bepergian kemanapun, mau main, kita juga harus izin. Nah, kemudian bagaimana sikap kita juga kepada misalnya kakak. Tentu anak-anak juga kalau belajar mungkin ditemani dengan kakaknya. Kemudian ketika salah satu anggota keluarga kita sakit, misalnya kakak atau adik sakit, nah kita merawat, kita menolong, kita membantu apa yang dibutuhkan. Itu termasuk salah satu contoh hormat juga. Hormat kepada yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda. Selanjutnya yang ketiga apa anak-anak perilaku terpujinya? Yang ketiga adalah bersyukur. Apa sih arti syukur itu? Nah, itu ada gambar. Coba anak-anak perhatikan ya. Ada gambar apa itu? Gambar ketika seorang anak memberikan sedekah kepada seorang pengemis. Nah, di jalan mungkin anak-anak sering melakukan itu. Ketika kita lihat ada seorang yang membutuhkan sekali, mungkin di pinggir jalan atau ketika kita sedang pergi ke suatu tempat, ke restoran atau apa, kadang di depannya itu ada orang yang meminta. Nah, itu kalau kita punya, kita beri saja dengan ikhlas, karena memberi itu juga termasuk bagian dari syukur kita terhadap rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bersyukur itu adalah merupakan perilaku yang terpuji, karena bersyukur itu artinya kita berterima kasih. Kita telah mendapatkan yang lebih dari apa yang kita minta. Kadang kita mendapatkan rezeki lebih dari orang lain. Nah, itu yang salah satu bentuk syukur kita adalah kita dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian memberi kepada yang membutuhkan, berinfak. Nah, itu jadi kita harus pandai-pandai menjadi anak yang bersyukur, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Termasuk mensyukuri anggota badan. Kita diberi anggota badan yang sempurna, yang komplit, yang sangat ada yang berwajah sangat cantik, sangat ganteng, kemudian diberi tangan yang komplit, diberi anggota badan yang komplit. Nah, itu harus kita syukuri. Kita kadang melihat orang-orang yang mungkin sedang mendapat ketidaksempurnaan baik fisiknya atau apa. Nah, itu kita harus banyak-banyak bersyukur bahwa kita masih diberi kelebihan dibanding mereka. Nah, selanjutnya perilaku terpuji yang keempat apa anak-anak? Perilaku terpuji yang keempat adalah pemaaf. Nah, anak-anak suka minta maaf gak nih? Nah, minta
maaf ini termasuk salah satu sikap terpuji. Rasulullah itu selalu memberi contoh bahwa mintalah maaf meskipun kamu tahu kalau kita itu tidak bersalah. Loh, tidak bersalah maksud minta maaf, Bu? Iya, meskipun kita tidak bersalah, kita bisa meminta maaf, itu akan lebih baik. Nah, siapa sih teladan kita dalam akhlak terpuji ini? Iya, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu memberikan contoh dan teladan kepada kita bagaimana kita itu bersikap. Apalagi ketika kita bersalah, kita harus segera minta maaf. Misalnya apa? Misalnya tak sengaja kita menjatuhkan buku teman, menjatuhkan pensilnya atau apa. Maaf ya, diambilkan. Kata-kata maaf, nah itu termasuk berbesar hati. Kemudian ketika terjadi perdebatan dengan teman misalnya, jangan sungkan-sungkan untuk meminta maaf sambil berjabat tangan. Maafkan aku ya. Dengan sikap seperti itu akan terjalin persaudaraan antara sesama, antara dengan teman. Jadi tidak akan ada pertengkaran, tidak akan saling marah-marahan seperti itu. Nah, ini harus kita sering kita lakukan, meminta maaf, dan jadilah orang yang pemaaf, artinya mau memberi maaf. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima adalah jujur. Apa jujur itu? Jujur itu mengatakan sesuatu dengan sebenarnya tanpa menambah atau mengurangi. Nah, misalnya nih, kita sedang ulangan. Nah, bagaimana sikap kita jujur dalam ulangan? Nah, kita jujur dalam ulangan itu kita tidak menyontek. Tidak menyontek itu termasuk bagian jujur ketika kita sedang ulangan. Nah, tidak boleh nyembunyikan ya. Misalnya pas Pak gurunya nggak ada kita buka seperti itu. Itu artinya tidak jujur. Juga misalnya kita telah berbuat sesuatu yang termasuk kita bersalah dalam hal itu, maka kita harus berani mengakui kesalahan itu, jujur bahwa itu tadi yang melakukan saya, seperti itu. Nah, dengan bersikap jujur kita akan disayang oleh Allah, juga teman-teman akan suka. Nah, mungkin anak-anak pernah lihat tuh serial di TV Ipin Ipin. Nah, tentang apa itu? Tentang seorang penggembala yang awalnya dia tidak jujur. Dia bilang ada serigala, tapi ketika orang-orang kampung datang, serigalanya tidak ada. Dia tertawa-tawa senang. Nah, kebetulan ketika benar-benar ada serigala, dia bilang tolong, tapi nggak ada lagi yang percaya. Nah, itu akibat dari tidak jujur. Kalau kita tidak jujur, orang sudah tidak mau mempercayai kita lagi. Maka jangan sekali-kali berbohong. Jadilah anak yang jujur agar dipercaya orang lain. Ya anak-anak, selanjutnya perilaku terpuji yang terakhir adalah sikap percaya diri. Nah, apa sih percaya diri itu? Kalau kita sering dengarnya itu pede, kalau disingkat, kamu kok nggak pede sih? Nah, pede atau percaya diri itu apa? Percaya diri itu artinya kita itu yakin pada kemampuan diri kita. Kita itu aku bisa melakukan hal ini. Nah, yakin pada kemampuan diri sendiri itu termasuk bagian dari kepercayaan diri tadi. Jadi misalnya begini, kita akan menghadapi ulangan, kemudian kita belajar dengan rajin, kita tekun, kemudian kita yakin hari ini kita bisa mengerjakan. Nah, dengan seperti itu maka berarti kita telah memiliki kepercayaan diri yang baik. Lawannya kepercaya diri apa? Nah, minder, pesimis. Pesimis itu aku paling nggak bisa, aku ini nggak bisa, belum apa-apa sudah bilang nggak bisa. Nah, nanti kalau seperti itu jadi nggak bisa beneran. Nah, maka anak-anak harus percaya diri, tetapi percaya dirinya tidak boleh berlebihan. Karena kalau percaya dirinya berlebihan, nanti jatuh-jatuhnya apa anak-anak? Iya, akan sombong.
nih aku yang paling bisa. Nah itu berbeda, itu bukan percaya diri tetapi sombong. Berbeda loh ya, percaya diri dengan sombong. Percaya diri itu yakin pada kemampuan diri sendiri, pada kemampuannya. Artinya apa? Tidak bimbang, tidak aku tak lihat ini, aku lihat itu, loh kok temanku gini, temanku itu. Akhirnya dia tidak punya keyakinan pada dirinya. Akibatnya dia malah tidak bisa mengerjakan dengan baik karena loh kok dia jawabannya A, kok dia C, aku apa ya, jadi bingung sendiri. Padahal dia sebenarnya sudah yakin jawabannya ini. Nah seperti itu. Nah kalau berbeda lagi dengan sombong. Kalau sombong itu belum apa-apa udah pasti bisa gini. Berbeda. Jadi kalau percaya diri itu yang harus kita pupuk dalam diri kita. Nah anak-anak, Bu Guru ulang sekali lagi ya tentang perilaku terpuji. Yang pertama tadi apa anak-anak? Yang pertama adalah berkata yang baik atau berkata yang sopan. Iya, kemudian yang kedua hormat dan patuh, baik kepada orang tua, kepada guru maupun kepada sesama yang lain. Kemudian yang ketiga tadi apa anak-anak? Pemaaf. Mau memaafkan orang lain dan juga berbesar hati untuk meminta maaf. Sikap terpuji yang keempat adalah jujur. Artinya mengatakan sesuatu apa adanya sesuai keasliannya, sesuai nyatanya. Dan yang terakhir adalah sikap percaya diri. Percaya diri, yakin pada kemampuan diri sendiri. Nah, kira-kira itu sudah dilaksanakan belum ya? Saya yakin anak-anak sudah mulai melaksanakannya. Dari kecil harus dibiasakan untuk selalu berperilaku terpuji. Dan anak-anak mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Bu Guru ini punya tugas atau latihan. Latihannya apa anak-anak? Setelah mengetahui definisi keterangan tentang perilaku terpuji tadi, coba anak-anak nanti pasti punya pengalaman dari salah satu perilaku terpuji itu. Nanti pilih salah satunya, apakah tentang berkata yang baik, tentang bersikap hormat, tentang bersyukur, pemaaf, jujur, atau percaya diri. Ketika kalian punya pengalaman tentang itu, nanti ceritakanlah. Bercerita biar temannya tahu. Misalnya bercerita begini, misalnya tentang kejujuran. Kemarin aku ketika menjatuhkan vas bunga, aku mengakui jujur kepada mamaku, akhirnya mamaku tidak marah, misalnya seperti itu contohnya. Tapi tidak harus seperti itu ya, nanti anak-anak sendiri pengalaman masing-masing. Pengalamannya itu nanti direkam dengan voice note saja ya, tidak usah video. Kemudian nanti dikirim secara jabri ke nomor WhatsApp Bu Guru seperti biasanya. Oke anak-anak, saya kira materi kita tentang perilaku terpuji pada pagi hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan kita selalu berdoa semoga wabah yang sedang menimpa negeri kita ini, wabah COVID-19 ini segera hilang, segera diangkat oleh Allah dan kita semua diberi kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan sambil menunggu informasi selanjutnya kita bisa bertatap muka di sekolah. Jaga jarak, cuci tangan, dan ketika pergi menggunakan masker. Oke anak-anak, selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.